Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hajan nabiyil karim sayyidil mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba', hadirin ma'asyiral mukminin, pemirsa YPSA TV dimanapun Anda berada, semoga Allah memberkahi kita bersama. Salawat dan salam tak lupa pula mari kita panjatkan buat roh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita manusia yang selalu mempedomani beliau, manusia yang ikhlas selalu mengucapkan salawat kepada beliau. Semoga dengan izin baginda Rasul kita ikhlas menjalankan tuntunan pedoman daripada beliau, mengucapkan salawat kepada beliau, nantinya diberikannya syafaatul ujmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral mukminin, pemirsa YPSA TV dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan keberkahan hidup kepada kita bersama. Alhamdulillah, hari ini YPSA TV hadir kembali kepada kita bersama untuk menayangkan satu program ulama dan umarok berbicara. Maka insya Allah tayangan ini akan menambah wawasan ilmu khajanah kepada kita bersama dalam melaksanakan hidup dan kehidupan di atas dunia. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, pemirsa YPSA TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Hari ini hadir bersama kita narasumber kita yaitu Al-Ustaz Dr. Haji Dalyujar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang hati ini hari ini akhirnya kita bisa ketemu di tempat ini. Ya, semoga Ustaz sehat selalu dan kita bersama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saudara hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengangkat tema dengan materi dunia pendidikan dan kesehatan di era digital. Oleh karenanya diharapkan kepada kita bersama untuk tonton langsung tayangan kami ini. Insya Allah khajanah ini amat sangat bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, kami mengajak nantinya dalam narasumber materi yang akan disampaikan oleh narasumber kami mengajak kepada kita bersama untuk melaksanakan dialog interaktif. Bisa menghubungi di nomor 0852 961 80 942. Sekali lagi bisa memberikan pertanyaan kepada kami di 0852 961 80 942. Untuk mengefisienkan waktu, mari sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Dalyujar kepada Ustaz Al-Mukarram guru kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Pak Bapak moderator, para hadirin, terutama penonton TV YPSA yang berbahagia baik di rumah maupun di lingkungan lokasi tempat ini. Syukur alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Walaupun di masa pandemi di mana kita mungkin agak berjarak, tapi Allah memberikan kita keringanan langkah, kesempatan, sehingga mungkin sebagian bisa menyaksikan acara ini secara virtual, karena Allah juga memberikan kita perkembangan teknologi yang luar biasa. Dan ini akan menjadi topik menarik untuk kita bahas hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Satu tokoh yang bisa melihat jauh pandangan ke depan, karena bukan hanya sebagai manusia biasa, tetapi memang dipimpin oleh wahyu.
Sehingga kalau hari ini kita bicara persoalan pandemi, jauh-jauh sebelumnya Rasul sudah mengajarkan kita, termasuk dalam hal wabah. Jadi Rasul itu sangat terkenal sekali, yang dipakai sekarang sebagai bagian penanggulangan wabah ini. Misalnya kalau kita mau masuk ke satu daerah, kalau di situ ada wabah, jangan masuk. Iya. Kemudian kalau kita berada di dalam daerah wabah itu, kita jangan keluar dari situ. Itu yang diterapkan dan disebut oleh Umar bin Khattab, kita dari satu takdir ke takdir yang lain. Dan ini yang juga kalau kita lihat Ibnu Sina mengangkat, dan kalau sekarang kita kenal sebagai karantina. Jadi ada PPKM, ada berbagai istilah, itu sebenarnya sudah dibicarakan Rasul jauh-jauh sebelumnya. Sayangnya kita banyak yang karena kita menganggap oh semuanya sudah diatur Allah, sehingga orang kurang ikhtiar. Padahal di dalam agama kita ikhtiar dulu. Betul. Baru kemudian takdir akan kita jalani. Nah, sehingga semua itu bagian dari ikhtiar. Kita sekarang memakai masker, menjaga jarak kita, kemudian juga mencuci tangan, pakai sabun. Islam itu cuci tangan itu bagian yang tidak aneh lagi. Cuman sekarang mungkin perlu dilengkapi, di tempat wudhunya ada cuci tangan. Dan sekarang kita belajar secara virtual. Karena apa? Karena adanya pandemi. Padahal bagaimana blended education itu sudah jauh-jauh lama. Sebelum pandemi sudah dibicarakan. Bagaimana teknologi harusnya menjadi bagian daripada pendidikan. Jadi tidak harus ketemu antara dosen dengan mahasiswanya, antara guru dengan muridnya. Tapi banyak media bisa dikembangkan, kita kenal dulu multimedia, pakai video, pakai TV, sistem pendidikan. Tapi bagi kita itu masih belum diterapkan. Tetapi kita dipaksa keadaan ini, sehingga kita sekarang berada di era digital. Semua kita harus dengan secara virtual mungkin. Nah, apa yang dilakukan anak-anak kita ya, dengan lahir di masa digital ini, orang-orang tua harus juga mengikuti. Harus memang mengikuti perkembangan itu. Dan mungkin generasi sekarang adalah generasi yang memang hidup dengan perkembangan IT atau teknologi yang kita sebut dengan teknologi digital itu. Begitu juga kalau kita lihat. Jadi bagaimana sekarang seorang guru harus mengembangkan model-model pendidikan yang tidak hanya tatap muka, tetapi bisa memberikan anak-anak bisa searching, mencari sendiri di dunia digital. Tapi ingat, anak-anak kita bisa mendapat berbagai informasi, tetapi juga bisa ketemu dengan berbagai informasi. Betul. Yang harusnya mereka tidak dapatkan dulu. Ya. Nah, sehingga dampak ini harus dipahami. Kalau saya melihat bahwa orang tua sekarang pun harus melek digital. Artinya jangan sampai ditipu anak-anaknya, atau tidak paham apa yang didapatkan anaknya, sementara dia berselancar sedemikian rupa, kita tidak tahu arah karena orang tua tidak ngerti. Ini teknologi gadget, itu di dalamnya semua bisa kita cari informasi. Betul. Sehingga kita harus tidak punya catatan lagi, begitu kita searching di Google, nah kita akan dapatkan. Nah, bagaimana kita harus juga memberikan filter, jadi kita harus mengerti ada filter terhadap Google anak kita, sehingga dia untuk situs-situs tertentu tidak bisa buka. Dia harus mengerti kita bahwa ada hal yang memang bisa menyaring berbagai informasi. Tentu itu kalau orang tuanya tahu tentang digital teknologi itu. Nah, begitu juga dunia kesehatan. Sekarang tidak harus pasien mencari-cari dokter. Apalagi di era pandemi sekarang ada teknologi telemedicine. Jadi kita bisa berdiskusi dengan dokter lewat yang paling biasa mungkin ibu-ibu ada WhatsApp ya. Kemudian sekarang ibu-ibu tidak hanya
tanya menanya dengan WhatsApp, malah bisa jadi jagonya masak, jago menanam bunga-bunga karena ada tutorial segala macam ada di sana. Nah, bahkan bisa lebih asik mereka belajar tutorial. Di masa pandemi ini banyak ibu-ibu yang banyak sekali perkembangan pengetahuan baru bisa kita akses. Tetapi tadi ada hal yang memang harus kita waspadai. Nah, begitu juga kita bicara telemedicine tadi. Sehingga kita bisa berobat ke dokter, tidak harus ketemu dokternya. Nah, tapi lewat teknologi dokternya, kita ada klik dokter, ada macam-macam fitur yang bisa dikembangkan. Begitu juga kita mengenal sekarang pemanfaatan artificial intelligence. Jadi ada mesin yang bisa membantu dokter dengan presisi yang luar biasa. Ya, berbedanya antara komputer, robot dengan kita kan adalah ada presisi, kemudian dia konsisten. Kalau kita kan mudah lelah, mudah letih, kurang teliti. Tapi dengan teknologi ini membuat memang akhirnya perkembangan dunia kesehatan juga demikian maju. Kita juga melihat ada yang kita sebut dengan perangkat-perangkat yang bisa ditaruh di tubuh untuk bisa menilai. Biasa ya, bapak-bapak pakai ada jam di sini, yang jamnya itu atau gelangnya bisa mengukur tekanan darah, bisa mengukur denyut jantung, bisa mengukur bagaimana sedang tidur, semuanya itu bisa dinilai. Nah, sekarang di masa pandemi ini kita bisa melihat juga saturasi. Jadi kalau orang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, harus tahu kapan waktunya dia boleh isolasi mandiri, kapan dia harus masuk rumah sakit. Maka kita ada oximeter. Jadi kalau oximeter itu tadi misalnya saturasinya, saturasi itu adalah bagaimana oksigenasi sampai ke jaringan ujung, tanda parunya berfungsi dengan baik. Bisa saturasinya misalnya, oh ini sudah di bawah 90, mungkin perlu harus masuk rumah sakit misalnya, 90, di bawah 92. Jadi tinggal dilengketkan aja, dijepitkan di jari, harganya mungkin sekitar 150.000, 200.000 kita sudah tahu. Nah itu kan adalah wearable system yang juga secara digital bisa mengetes berapa denyut jantung kita, berapa saturasi oksigen kita, sehingga kita bisa menentukan kapan kita, oh ini harus masuk rumah sakit misalnya. Nah banyak teknologi-teknologi yang wearable seperti itu yang juga berkembang. Jadi perangkat yang dikenakan di tubuh kita sehingga bisa menilai detak jantung. Kemudian sekarang juga ada teknologi perangkat yang disebut dengan augmented reality atau virtual reality. Sehingga bagi orang yang mungkin berpenyakit Alzheimer atau demensia atau autis itu dipakai sehingga orang bisa merangsang pengetahuan atau kenangan-kenangan masa lalunya bisa diputar lagi. Nah, jadi terapi di dalam dunia kedokteran juga akhirnya memang makin maju. Kita mengenal juga teknologi, kalau dulu sekarang kan kita mengenal ada rekam medik ya, jadi rekam medik, catatan itu. Kadang-kadang untuk saling berganti dokter juga harus ada transfer riwayat medik daripada pasien itu. Nah sekarang teknologinya dengan teknologi blockchain, jadi proses rekam medik transfer itu bisa diotomatisasi. Sehingga orang bisa tahu, oh ini catatan rawat mediknya bagaimana, sehingga dia mendapat perawatan dan pengobatan yang diperlukan juga. Begitu juga banyak teknologi-teknologi lain yang berkembang. Jadi sehingga tantangan ke depan adalah bagaimana orang tidak lagi belajar dari satu ilmu yang sempit, tapi mungkin perlu belajar tentang perangkat IT. Seorang dokter nggak bisa lagi cuma tahu tentang penyakit, tapi dia harus bisa memanfaatkan teknologi ini. Ada gawai yang selalu kita pegang. Tapi sejauh mana seorang guru, seorang pendidik, seorang tua bisa mendampingi anaknya, mendampingi generasi ke depan. Nah, ini yang sekarang banyak orang tua galau kan dengan belajar jarak jauh ini. Mungkin anaknya sulit sekali untuk diajak konsentrasi, untuk diajak untuk belajar.
Karena memang orang tua juga tidak ngerti. Sekalama ini kan semua nyerahkan, serahkan YPSA, Pak Guru yang tahu itu mendidik anak. Padahal sekarang dipaksa dengan keadaan pandemi ini, interaksi antara orang tua dengan murid juga menjadi lebih dekat. Dan saya pikir ke depan kita harus melihat, siapa yang pernah membayangkan dengan teknologi digital ini, orang nggak ada punya mobil, tapi dia punya perusahaan angkutan. Ya. Kalau kita mau makan enak, tinggal jari-jari jemari kita aja bermain untuk dengan sekejap makanannya sudah sampai di rumah kita, ya kan? Nah ada GoFood segala macam itu. Orang tak perlu punya banyak kendaraan. Tadi saya katakan dia punya perusahaan angkutan. Nah, ya siapa yang punya angkutannya? Kita. Tapi orang lain yang mengendalikan dengan teknologi digital itu. Jadi ini tidak aneh lagi kita melihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentu ke depan kita harus memikirkan juga bahwa dunia pendidikan juga harus berubah. Tidak lagi menyediakan teknologi, menyediakan pekerjaan yang ditawarkan yang mungkin ke depan gak ada lagi. Misal rame-rame orang sekolah di bank, perbankan. Ke depan dengan digitalisasi mungkin tak terlalu penting lagi banyak petugas pegawai bank. Karena semuanya diotomatisasi. Kalau dulu pekerjaan yang banyak itu misalnya penjaga tol misalnya. Kalau sekarang udah nggak terlalu perlu banyak lagi. Kita naik penerbangan ke luar negeri udah nggak ketemu banyak orang. Tapi semuanya jari-jari kita yang bermain. Sehingga memang anak-anak kita harus dididik ke arah teknologi informasi tadi itu. Di samping suatu saat dia harus jadi dokter. Nah sekarang apa yang kita lihat, tantangan terhadap dunia kedokteran juga sangat cepat sekali. Bagaimana teknologi untuk mendiagnosis bakteri, virus. Jadi saya beruntung S3 saya misalnya tentang PCR. Nah sekarang ternyata orang bicara tentang bagaimana memeriksa virus dengan PCR. Nah kalau dulu, orang yang nggak mengerti tentang teknologi baru pemeriksaan PCR itu, maka akan selalu mengatakan, alah virus itu sebenarnya satu rekayasa, satu konspirasi dari orang-orang tertentu. Padahal virus itu jelas dengan kita melihat bagaimana urutan DNA dan lain sebagainya yang teknologinya sudah sedemikian maju. Jadi orang najolo itu udah sulit sekarang kita diskusi karena dia tidak mengikuti era informasi dan teknologi yang terus berkembang. Saya rasa ini pengantar diskusi kita sehingga ke depan saya pikir dunia pendidikan harus bisa mengantisipasi itu dan dunia kesehatan juga berkembang pesat. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan era digitalisasi dari berbagai hal yang terus berkembang, kita akan ketinggalan. Saya pikir YPSA di situ saya pikir kelebihannya mendidik anak-anak tentu juga dengan perkembangan teknologi yang ada. Baik, terima kasih Pak Dokter. Hari ini kita ketemu dengan sosok dokter yang juga asatis dalam menyebarkan semangat syiar Islam yang ikut juga berjuang dalam pemikiran-pemikiran politik yang berada di Sumatera Utara ini khususnya. Apapun itu tadi, bahwasanya disampaikan dokter, bahwasanya kita mengambil intisari, bahwasanya setiap musibah yang Allah berikan kepada kita ada hikmahnya. Inilah hikmahnya ya Pak Dokter ya. Artinya kita melek dengan IT ya, kita mempelajari bagaimana IT itu lebih baik lagi ke depan, bukan saja dunia pendidikan bahkan kedokteran. Nah, ini amat sangat luar biasa. Akhirnya saya hari ini bersyukur sekali ketemu dengan sosok seorang dokter, bisa dikatakan Ibnu Sinanya lah Sumatera Utara, kira-kira begitu. Ya kan? Ahli kedokterannya dan berjiwa dengan syiar Islamnya. Ini Pak Dokter, ada yang bertanya nih lewat nomor WA kita ya. Dia katakan, Assalamualaikum Pak Dokter. Kira-kira peran yang sangat penting dari orang tua ini di era digital ini apa ya Dokter katanya? Artinya mungkin bagaimana menyikapinya dengan zaman digitalisasi ini terhadap orang tua ini. Itu Pak Dokter dulu. Ya.
Kita sering sekali memang menyiapkan generasi ke depan ya. Padahal yang mempersiapkan generasi ke depan itu kan ibu-ibu di rumah. Ya. Keluarga. Pernah nggak kita juga menyiapkan keluarganya untuk memang akhirnya mencetak anak-anak kita yang memang punya pemikiran, teknologinya canggih, tapi imannya tetap kuat. Sehingga memang ini yang harus diperankan oleh orang tua. Kan Islam mengajarkan bahwa ku ampusakum wa ahlikum naro. Ya kan? Jadi menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa neraka. Siksa neraka itu di akhirat di sana. Tapi yang paling juga persoalannya adalah bagaimana kesuksesan dan keberhasilan anak-anak itu tergantung di keluarga. Maka pendidikan keluarga basisnya menjadi sangat penting. Jadi kalau saya harus dicetak juga ini calon bapak, calon ibu yang bagaimana berkomunikasi dengan anak. Kalau tidak, model orang tua kita dulu yang jadi sistemnya polisi atau kayak guru BP tanda kutip, itu kan cuman taunya jangan, jangan, dan jangan. Betul. Tapi tidak bisa menjelaskan kenapa itu jangan dilakukan. Nah, anak-anak jarang curhat dengan orang tuanya. Curhatnya kemana? Curhatnya ke medsos. Padahal harusnya kan tempat curhat anak-anak itu orang tua. Sehingga memang perlu disiapkan juga orang tua yang bisa berkomunikasi. Yang tidak terjadi gap generation, tapi bisa paham. Mungkin paham istilah-istilah anak-anak muda juga. Mungkin paham dengan istilah-istilah IT juga. Dan seperti saya katakan tadi, perlu orang tua tahu bagaimana filter untuk ketika anak-anak mencari Google itu tidak terbuka hal-hal yang aneh-aneh. Sehingga dengan majunya teknologi informasi, anak-anak kita bisa dapat berbagai informasi. Tapi di dalamnya juga ada sampah, di dalamnya ada ular kalalipan, ada naga yang bisa menelan anak kita. Maka orang tuanya dulu harus dipersiapkan. Nah, jadi jangan gaptek juga orang tuanya. Harus ngerti, minimal orang tuanya harus ngerti megang gawai ini. Kalau anaknya buka apa, situs apa, dia ngerti dan tidak dibohongi oleh anak-anaknya. Karena atau bisa mendisiplinkan juga anaknya. Jadi berapa jam sih dia boleh buka gadget? Berapa jam sih anak-anak boleh nonton TV? Itu kan bagian yang harus diatur. Kalau tidak, sekarang banyak sekali anak-anak kecanduan game. Sehingga rumah sakit jiwa bisa diisi oleh anak-anak yang jarinya bergerak-gerak terus. Karena rupanya dia tidak bisa. Ada anak-anak yang tantrum, ya kan? Kalau nggak dikasih gadget, ngamuk-ngamuk, ngempas-ngempas. Nah, itu bagian peran dari orang tua, bagaimana mendisiplinkan anaknya, memberikan pengaturan waktu, dan nomor satu tadi, jangan gaptek. Karena orang tua yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, takutnya dia tidak bisa mengontrol anaknya menjadi lebih baik. Baik, demikian tadi jawaban yang diberikan oleh Dr. Deliujar kepada kita bersama, bahwasanya orang tua juga harus melek tentang ilmu IT itu. Artinya ketika dia juga ngerti, maka dia bisa membatasi anak-anaknya mana hal yang baik, mana yang tidak baik. Artinya controlling lah dalam kehidupan sehari-hari, begitu Pak Dokter ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa YPSA TV dimanapun Anda berada, kembali kita buka dari pemirsa yang ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada dokter. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, silakan. Mohon disebutkan Pak namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita ketemu dengan seorang pakar kesehatan. Pak Dokter yang kami hormati, pertanyaannya adalah, pada masa sekarang ini kesehatan ini sangat luar biasa pelayanannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah sama pelayanan kesehatan pada saat sekarang ini dengan pelayanan kesehatan untuk masa yang akan datang?
Terima kasih, mungkin itu saja. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang memang dibutuhkan para mujahid, para pejuang dokter yang harus siap bersabung nyawa sekarang, Pak. Bapak bisa bayangkan untuk merawat teman-teman kita. Jadi orang selalu bilang, mana itu corona itu? Nggak ada corona di tempat kami, takut corona di tempat kami. Makanya kafe tetap rame dan lain-lain tetap rame. Tapi kalau kita lihat di rumah sakit ini, saya di sini saja sudah 2 orang yang bilang, Pak dokter bisa carikan ruang ICU enggak? Karena ruang ICU sekarang penuh. Karena kamar isolasi sekarang penuh. Dan banyak teman-teman kita tidak bisa masuk kamar ICU, tapi meninggalnya di UGD sekian jam karena tidak ada kamar. Itu artinya apa? Artinya memang profesi kedokteran sekarang dibutuhkan dengan perjuangan tantangannya nyawa. Hari ini saya tetap menerima sekian orang teman saya berpulang. Itu menurut saya mereka syahid. Tapi apa yang kita lihat ke depan, perkembangan teknologi akan juga merubah pelayanan kesehatan. Saya tadi menyebutkan, mungkin sebentar lagi tak perlu orang harus tatap muka dengan dokter. Kalau sekarang masih ketemu dokter dengan pasien. Tapi kalau kita lihat di kamar isolasi sendiri pun mungkin tidak setiap saat dokternya bisa masuk. Dokternya bisa, nah sekarang ustadz. Ustadz dibutuhkan untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan juga, kesehatan jiwa. Karena kalau pasien yang di kamar isolasi di ICU tadi itu bisa diskusi, dialog, jiwanya lebih tenang, nah lebih mudah pengobatan. Tapi kalau dia sudah dikurung dengan macam alat-alat yang masuk, kemudian dia juga tidak ada yang menjelaskan, menerangkan, kan sulit. Tapi dengan teknologi sekarang orang bisa video call kok. Ya kan nggak harus masuk kita ruang isolasi. Kita bisa video call. Sekarang ada dokter dengan resiko tinggi, umurnya di atas 60, nggak boleh jumpa pasien karena dia punya penyakit komorbid yang luar biasa. Nah tinggal dia di kamar lain, pasiennya datang di kamar lain, kan sekarang pasiennya sudah bisa, Bu, coba Bu masukkan gelang kain daripada tensi itu, masukkan, pasang, dokternya lihat lewat laptopnya, sudah Bu, ya pijit ininya Bu, kemudian keluar, berapa angkanya Bu, dokternya bisa lihat dari jarak jauh, oh 150/80, nggak perlu dokternya yang tensi-tensi. Begitu juga ada yang ditempel di jari dan lain sebagainya, yang kita sebut tadi wearable itu. Nah sehingga teknologi bisa mengatasi tidak harus ketemu langsung. Ada telemedicine tadi kita sebut. Kita bisa tanya, kita bisa dapat obat, kita bisa kirim obat. Jadi ke depan mungkin teknologi akan berkembang. Kalau dulu orang harus dioperasi supaya dapat mendiagnostik. Tapi sekarang banyak hal-hal yang lain yang sitopatologi, orang cerita molekuler yang diperiksa sehingga kita bisa tahu penyakitnya di dalam. Jadi Pak, perkembangan jadi dokter Najolo belum tentu bisa hidup praktek seperti sekarang. Nah, itu dia. Baik, itu penjelasan Pak Mirjal dari Dr. Daljujar. Ketika berbicara dokter ini, saya teringat waktu saya pernah sakit. Saya pernah sakit, saya artinya menceritakan ini berbangga sebagai guru YPSA. Saya pernah sakit, tiba-tiba saya berobat ke klinik. Itu kliniknya klinik Medika ya, di Simpang Limun. Ketika saya ditensi, dicek semuanya, Pak Samuda katanya. Saya pikir, saya ingat-ingat, rupanya itu murid saya. Nah, artinya murid saya yang dulu SMP, hari ini sudah jadi dokter. Alhamdulillah ya, siswa-siswi kita, Pak Ustadz, ini sudah banyak yang ini menjadi dokter lah. Insya Allah sudah ada yang ngambil spesialis dan sebagainya, dan sebagian itu lulusan dari USU. Nah, artinya bahwasanya kami dari Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah berperan serta dalam membangkitkan semangat pendidikan, terkhususnya di zaman pandemi ini, ya kan, baik itu dari ilmu keilahian, keilmiahan, semuanya kita bangun di sini. Itu makanya
bahwasanya hari ini ketika kita mau berbicara agama ada tempatnya, berbicara umum ada tempatnya. YPSA ada untuk itu semua. Orang Tanjung Baleng bilang seperti ini, Pak Ustadz, pergi belayar ke Selat Melaka katanya untuk mencari intan permata. Kalau Anda anak kita tuh ngerti akhirat dunia, tempat sekolahnya di YPSA. Begitu Ustaz. Ya kan? Banyak nih dokter-dokter dari sini. Betul. Alhamdulillah anak buyah kita sendiri juga jadi dokter gitu. Ya kan? Dokter Hasbi Fauzan Raz. Sekarang ahli kardiologi. Ahli jantung, begitu. Ya. Nah, doa kami bersama begini, bukan bunga sembarang bunga, bunga ada di hadapan mata. YPSA hadir untuk dunia, mencetak kader unggulan bangsa. Insya Allah, amin. Baik, terakhir satu lagi pertanyaan kami mohonkan kepada kita bersama yang pengen bertanya kepada tokoh kesehatan kita di Sumatera Utara. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dokter yang sudah hadir pada hari ini dalam menyampaikan materi yang cukup menarik ya Dok dengan keadaan kita saat ini. Perkenalkan, nama saya Siti Mawada Lubis. Saya guru bimbingan konseling SMA. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini Dok, dengan keadaan kita yang terbatas, apa yang harus dilakukan anak-anak bangsa dalam mengurangi dampak negatif penggunaan teknologi di era digital, yang mana saat ini pembelajaran kita ini kan menggunakan sistem online. Jadi banyak juga anak-anak kita itu yang mengikuti Zoom, yang ikut juga sambil bermain games, ataupun yang tambah kecanduan lagi dengan bermain game online-nya. Mungkin demikian Dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jadi memang sebelum anak-anak kita diperkenalkan dengan dunia digital, ada beberapa hal yang kita harus berikan dasar-dasarnya kepada anak kita. Pertama, anak-anak kita harus memahami bahwa tidak semua itu bisa di-share. Ada hal-hal yang bersifat privasi. Jadi alamat rumah misalnya, alamat sekolahnya, kemudian ada password dan lain sebagainya. Itu si anak harus memang belajar untuk, karena sekarang dunia kriminal juga ada kekerasan seksual pada anak, yang juga bisa melalui dunia digital dan lain sebagainya, itu harus kita waspadai. Sehingga kita memberikan norma atau value kepada anak kita, tapi juga memahamkan kepada mereka ada hal-hal yang sifatnya privasi, yang tidak boleh dia share. Itu satu. Yang kedua, anak-anak kita juga harus belajar bagaimana berkomunikasi lewat dunia media sosial misalnya. Jadi dia juga harus kita yakinkan bahwa dia tidak boleh membuli orang, tidak boleh kasar. Ada undang-undang telematika di sana yang memang dia harus juga tahu, sehingga ada adab dan akhlak dalam komunikasi. Nah, yang ketiga, dia harus tahu bahwa ada hal-hal yang juga tidak boleh dia langgar. Jadi dari awal memang kita punya kesepakatan dengan anak kita. Kesepakatan itu apa? Bahwa kamu boleh A, B, C, D, tapi jangan D, E, F, G, dan seterusnya, dengan kita bisa memberi penjelasan. Kalau dulu kan hanya orang tua kita bilang jangan, jangan, dan jangan. Tapi anak-anak sekarang nggak cukup dia dibilang jangan, harus ngerti kenapa dia dilarang itu. Dan justru kita juga memberi pemahaman, jangan memberikan informasinya, malah merangsang dia jadi kepingin tahu membuka itu. Tapi memang dia bertanggung jawab terhadap kalau dia lakukan itu rugi dia sendiri. Ini yang memang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Bagaimana dia bermedsos ria, ada nilai, ada aturan-aturan yang harus dia penuhi. Dan untuk itu perangkat-perangkatnya juga kita harus tahu aplikasi-aplikasi yang bisa memfilter
sehingga anak-anak kita tidak bisa membuka. Nanti banyak aplikasi yang sebenarnya bisa memfilter itu, sehingga dia tidak terbuka. Jadi juga hati-hati, banyak ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang iseng-iseng ngeliat, tahu-tahu historinya terbuka oleh anak, ya kan? Nah, di teknologi itu ada terbuka history. Nah, bisa aneh-aneh yang dilihat oleh anaknya. Jadi sampai seperti itu harus ngerti seorang tua. Nah, sehingga kita memang menanamkan betul begitu anak masuk ke dunia teknologi, nah, dia harus punya apa namanya? Kita berikan kepada dia hal yang baik, hal yang buruk. Punya kesepakatan kita dulu. Kalau tidak, itu tadi anak-anak. Nah, jadi ada juga umur-umur tertentu yang boleh dan tidak boleh. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu demi supaya anak-anaknya diam, sudah dikasih mainan gadget yang belum waktunya. Akhirnya kalau dia tidak dapat, nah itu mengamuk-ngamuk, tantrum, anaknya jadi mudah marah, mengamuk. Nah, ini berubah perilaku anak. Jadi kebijakan seorang ibu, seorang tua di dalam bagaimana memberikan teknologi, ya, termasuk gadget dan berbagai yang lain itu bisa harus punya nilai, harus punya kesepakatan, dan itu yang memang diatur dengan anak kita. Kalau tidak nanti boleh jam berapa dia boleh game. Gamenya yang mana? Jangan game itu isinya yang sadis, kekerasan, atau di dalamnya mengandung unsur-unsur pornografi. Nah, kita harus tahu, karena jangan pikir game itu khusus untuk anak-anak. Game diciptakan ada untuk orang tua, dan di dalamnya ada unsur-unsur yang sebenarnya tidak boleh buat anak-anak. Jadi tidak sama semua game. Jadi itu juga harus kita sadari, ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak Dokter dari rumah. Izin Pak Dokter saya bacakan nih. Assalamualaikum, saya mau bertanya kepada Ustaz, kepada Abangda Dr. Del Yuzar. Karena COVID sekarang ini, belakangan ini jadinya kita merasa parno, kalau kata orang Medan. Apa kiat-kiat dari Abangda Del Yuzar supaya kita tidak seperti itu, dan apakah kiat supaya menghindari hoak yang banyak beredar sekarang katanya, begitu Pak Dokter? Ya, jadi kita juga harus bisa menyaring informasi, mana informasi itu yang betul-betul fakta, mana itu informasi itu yang hoax. Nah, jadi kejernihan kita berpikir, bagaimana di dalam agama kan juga kita diajarkan untuk tidak bulat-bulat menilai informasi, tabayun. Harus ada tabayun. Nah, begitu juga kita harus memang cerdas. Nah, abang-abang, kakak-kakak, bapak ibu yang ada di rumah, ini tantangan kita sekarang. Jadi mulai dari sampah sampai informasi yang bermanfaat, semua ada di media sosial kita. Sehingga memang bisa membuat, satu contoh, sekarang masa pandemi, banyak informasi yang membuat orang abai. Orang abai sehingga akhirnya penularan makin tinggi. Nah, kalau perubahan perilaku kita, tidak kita masuk ke adaptasi perilaku atau adaptasi perubahan perilaku baru yang udahlah mau orang bicara soal teori konspirasi segala macam itu silakan aja. Tapi selamatkan diri kita bahwa wabah itu jelas adanya. Jadi udahlah pakai masker lah kita. Karena sudah terbukti dengan kita memakai masker, persentase penularan itu akan semakin kecil. Kalau kita batuk bersin, maka ada jarak. Ya terbuka sedikit. Kalau kita ada jarak, ada orang positif. Karena kan banyak orang positif, tapi sebenarnya dia tanpa gejala, yang kita sebut OTG. Nah, orang tanpa gejala ini tentu dia akan menularkan ke orang lain. Kalau kita tidak pakai masker, hati-hati. Nah,
Orang itu kan batuk bersin ke meja kita, terpegang-pegang. Nah, jadi kalau kita udah megang macam-macam alat, kita cuci tangan dengan baik, maka kita akan terhindar. Jadi kalau kita ngucek-ngucek mata kita, megang-megang mulut kita, kalau kita terus cuci tangan atau pakai hand sanitizer, relatif lebih aman. Nah, sekarang kan model orang masih makan-makan sama-sama. Begitu makan-makan sama-sama kan buka masker tuh. Kemudian biasanya hahehe haheho. Nah, ada lagi selfie-selfie buka masker semua. Abang-abang, adik-adik sekalian, Delta dan berbagai varian virus baru yang mutasi itu sudah ada di daerah kita. Dan itu kecepatannya luar biasa, 3-5 detik dia sudah bisa hinggap. Dan gejalanya mungkin tidak khas seperti gejala yang konvensional, harus orang batuk dulu, sesak dulu. Mungkin gejalanya mencret, nggak harus hilang penciuman. Mungkin gejalanya cuma sakit kepala, tapi dalam 5 hari sudah masuk ICU. Kemudian dalam 7 hari sudah meninggal. Nah, itu virus yang sekarang sudah ada di depan mata kita. Jadi kita harus waspada. Sehingga saya mengingatkan para ustadz, asatidz, dan para kiai, guru-guru, nggak apa-apalah, nggak usah cantik suara dulu, tapi jangan dibuka maskernya. Begitu kita khutbah, kita OTG, kita nyebarkan virus itu ke semua jamaah satu masjid itu. Kan kasihan kalau nanti kita diminta pertanggungjawaban bagaimana? Karena banyak orang dengan daya tahan tubuhnya. Jadi saya menetapkan tetap kita ada iman. Jadi jangan pula kita tidak beribadah dengan pandemi. Betul. Ini harus tetap jalan. Tapi imannya jalan, amannya jalan juga. Apa yang aman itu? Aman itu adalah kita tadi pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, tidak makan bersama. Nah, itu bagian yang pencegahannya. Nah, yang terakhir imun. Meningkatkan daya tahan. Jadi jangan parno melulu. Kita harus juga punya positif. Waspada. Waspadanya penting supaya kita menjaga tadi. Kalau kita mengikuti protokol kesehatan. Tapi kalau kita penuh ketakutan, nah nanti daya tahan kita juga menurun. Jadi harus tetap gembira, harus tetap nyantai. Dan orang yang beriman tentu dia tetap gembira. Tapi jangan diadu. Kamu takut Tuhan apa takut COVID? Saya bilang, saya takut Tuhan. Makanya saya takut buka masker. Karena agama mengajarkan saya untuk menjaga jiwa saya. Nah, tidak boleh saya mencelakai diri saya. Maka saya bukan takut COVID. Tapi saya takut Allah, takut Tuhan. Maka saya melakukan protokol kesehatan. Nah, itu bagian daripada usaha. Jadi jangan diadu. Takut COVID apa takut Tuhan. Ya. Ini yang sekarang berkembang terus ini diskusinya di dunia medsos. Masa takut dengan virus daripada takut Tuhan? Saya bilang saya takut Tuhan. Maka saya, hadis Nabi, kalau kamu ketemu dengan wabah, dengan taun, kamu harus takutnya seperti takut melihat singa. Yang kita kan menghindar kalau ada singa. Nah, begitu juga kita harus waspada. Jadi kita takut itu karena Allah yang mengajarkan kita takut. Ya, jadi bukan takut virusnya. Karena Allah lah yang menentukan sebenarnya hidup dan mati kita. Sukses dan gagal kita. Bahagia dan derita kita. Tetapi usaha itu dulu ditanya dulu sama kita. Jadi tanya ikhtiarnya juga. Ya, jadi itu berusahalah kita. Begitulah kita menyaring informasi sehingga kita tetap jangan abai dalam masa pandemi ini. Satu lagi. Salah satu upaya adalah vaksin. Hoax yang banyak beredar adalah orang divaksin nanti mati. Itu kan hoax. Kenyataannya lebih banyak orang yang selamat karena divaksin daripada tidak. Kalaupun kita terpapar tentu tidak berat. Nah, ini yang susah ini umat Islam ini. Semua isinya itu tadi hoax beredar, vaksin membunuh, ini segala macam. Sementara orang lain berebut. Sampai ada orang yang mau bayar. Terus HP saya bunyinya, dok di mana dok bisa bayar vaksin? Oh, saya tidak tahu. Sampai terjadi ada yang dipenjara kan. Petugas kesehatan dan lapas.
gara-gara menjual belikan vaksin yang gratis. Begitu loh orang kepingin vaksinnya. Itu kalau kita lihat di tempat di mana-mana rebutan orang mau vaksin. Tapi yang rebutan itu bukan orang Islam loh. Nah, kita kalau dibilang wah ini adalah dalam rangka menjauhkan masjid dengan umatnya, macam-macam lah, membunuh orang sehingga pakai vaksin. Jangan lupa kita harus ambil yang kalau hadis saja pun kalau muttafaq alaih kita ikuti kan. Betul. Nah begitu juga kalau hampir semua kalangan medis mengatakan ini, kalau ada 1-2 dokter hewan pula itu yang menentang-nentang itu, jangan itu yang diikuti. Tapi ikutilah yang mayoritas, yang apa namanya, pendapat yang banyak. Ya, pendapat yang banyak itu tanya ID, tanya pakar. Jangan tanya 1-2 orang yang cuma menyenang-nyenangkan atau mau populer dia. Nanti kita berbahaya. Itulah hoax yang beredar sekarang. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dokter. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung akhir acara. Banyak khazanah keilmuan yang kita dapat hari ini, baik untuk diri saya dan kita semua maupun pemirsa YPSA TV yang ada di luar sana. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter. Semoga Pak Dokter selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua ya, dan khususnya kita berharap Allah selalu melindungi kita bersama. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian saja dengan berakhirnya tadi tausiah yang disampaikan oleh Dr. Haji Dalyujar kepada kita bersama, maka berakhirlah kegiatan ulama dan umara berbicara ketika ini. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.